أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على سيدنا ومولانا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الواسع الكريم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ويفهمنا ويفتح علينا فتوح العارفين إنه بذلك قدير وبالإجابة جدير وهو حسبنا ونعم الوكيل. إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Babu zakatil fitri. Tajibu ala kulli hurrin muslimin. Wajib mengeluarkan zakat fitrah terhadap setiap muslim yang merdeka. Idza wajada ma yuaddihi fil fitrati. Apabila ia mempunyai harta untuk zakat fitrah tersebut. Fadilan an qutihi, yang harta itu sudah lebih dari kebutuhan pokoknya. Wa quti man talzamuhu nafaqatuhum, dan sudah lebih dari kebutuhan orang yang wajib ia berikan nafaqah kepada mereka. Wa kiswatuhum, dan orang yang wajib ia berikan pakaian kepada mereka. Lailatul Idi wa yaumahu, pada malam hari raya dan di hari rayanya. Wa andainin, dan harta itu lebih dari membayar hutangnya. Wa maskanin, dan biaya rumahnya. Wa abdin yahtajuhu, dan hamba budak yang ia perlukannya. Falau fadala ba'du ma yuaddi, sehingga jika ia memiliki harta yang lebih, dia sebagian yang wajib ia keluarkan, lazimahu ikhrajuhu, wajib bagi dia untuk mengeluarkan harta itu. Zakat fitrah adalah macam yang kedua dari pembagian zakat. Kemarin kita selesai dari zakat mal. Ada zakat binatang ternak, hewan-hewan yang kita pelihara, sapi, onta, kambing. Ada zakat tumbuh-tumbuhan, ada zakat emas perak, ada zakat tambang, zakat harta simpanan, ada zakat tijarah. Itu semuanya zakat mal. Sekarang namanya zakat fitrah, yang dikeluarkan pada hari Idul Fitri. Namun boleh nanti untuk kita majukan selama di bulan suci Ramadan. Syaratnya dua, muslim dan merdeka. Itu sudah wajib mengeluarkan zakat fitrah. Gak perlu balik, gak perlu mumayyiz, asal dia muslim. Biar kata baru lahir, menemukan sebagian Ramadan dan sebagian malam hari raya, itu sudah wajib bagi dia zakat fitrah. Nanti dilihat hartanya itu apakah punya kelebihan atau tidak. Kalau untuk kesehariannya aja tidak ada lebih, pas-pasan, nah bagi dia tidak wajib. Tapi kalau ia punya lebih dari hartanya itu, buat makan dirinya cukup, buat makan orang-orang yang dia tanggung nafkahnya cukup, buat berikan pakaian cukup selama malam dan hari rayanya, buat bayar hutang masih ada sisanya,
buat biaya rumah juga masih ada lebihnya, buat bayar pelayan kalau memang diperlukan itu ada lebihnya. Kalau dia punya kelebihan itu wajib dikeluarkan. Dicari nanti asnaf orang-orang yang berhak menerima zakat. Wa man lazimathu fitratuhu, dan orang yang wajib bagi dia membayarkan fitrah untuk dirinya. Lazimathu fitratu kulli man talzamuhu nafaqatuhu, maka wajib bagi dia membayarkan fitrah kepada setiap orang yang wajib ia tanggung nafkahnya. Min zaujatin, dari istri, wa qaribin, dan kerabat, wa mamlukin, dan budak-budak, in kanu muslimina, apabila mereka semua beragama Islam. Wa wajada ma yuaddi anhum, dan ia temukan ada harta yang digunakan untuk menzakati mereka itu. Kalau kita sudah bisa bayar zakat untuk diri kita sendiri, maka wajib juga kita membayarkan zakat kepada orang yang kita tanggung nafkahnya. Nah, seperti keluarga kita yang terdekat, istri, kerabat, budak-budak. Kalau memang kita pakai mereka, maka harta yang kita gunakan untuk membayar zakatnya ada, itu wajib dikeluarkan. Lakin akan tetapi la talzamuhu fitratu zaujatil abil mu'siri, tidak wajib bagi dia membayar zakat fitrah istri dari ayah kandung al-mu'siri yang tidak mampu. Ayahnya nikah lagi sama orang lain, itu namanya zaujatul ab. Nah, istrinya itu yang dari ayah kandung lalu ia tidak mampu, kita nggak wajib, karena kita nggak lazim, tidak wajib memberikan nafkah kepada dia. Tapi kalau umpama yang lain tadi berupa istri dan kerabat, sepertinya wajib kita bayar, kita tanggung nafkahnya. Wa mustauladatihi, dan juga tidak wajib membayar fitrah budak wanita yang melahirkan anak dari hubungan dengan tuannya. Nah, itu namanya mustauladah. Ada sayyid atau budak menikah dengan budaknya. Nah, ini tuan dibeli budak lalu dinikahin, anak yang lahir dari hubungan dengan tuannya itu namanya mustauladah. Itu juga nggak wajib dibayarkan zakatnya. Wa in lazimathu nafaqatuhuma, meskipun wajib bagi dia menanggung nafkah keduanya. Kalau nafkah sih dikasih, cuman anak hubungan dengan sayyidnya itu, ya, budaknya yang ngelahirin, anaknya itu nggak wajib untuk dibayarkan fitrahnya. Wa man lazimathu fitratuhu, dan orang yang wajib bagi dia untuk membayar fitrahnya, dibayar buat dirinya sendiri. Wa wajada ba'daha, lalu ia temukan sebagian dari yang wajib ia keluarkan dari orang-orang di atas tadi. Bada'a binafsihi, maka ia mulai bayar untuk dirinya sendiri. Yang ada lebih nih, memang kalau seperti itu sudah wajib bayar zakat, harus diprioritaskan dirinya dulu. Berapa lebihnya dari kebutuhan pokok malam dan hari raya? Oh sekian, cukup buat kamu, cukup, ya bayar. Masih ada lebihnya, masih. Tsumma zaujatihi, kemudian istrinya. Nah, ini masih ada lebihnya nih, bayar dah 3,5 lekor, buat sampai duluan nih. Sementara ada orang-orang yang kita tanggung nafkahnya, ada anak, ada istri, siapa duluan nih? Istri dulu kasih. Kalau udah sampai situ habis hartanya, artinya udah nggak ada lebih lagi, udah. Nah, jadi sampai istrinya. Terus katanya masih ada lebihnya, kepada siapa kita berikan? Tsumabnihi shogiri, kemudian untuk anak laki-laki yang kecil, paling kecil dulu. Nah, kasih untuk dia sebagai zakat fitrahnya. Masih ada lebihnya. Tsumma abihi, kemudian untuk ayahnya.
thumma ummihi, kemudian untuk ibunya, thumma ibnihil kabiri, kemudian untuk anak laki-lakinya yang besar, yang paling tua. Jadi urutannya begitu. Umpama dia sudah ukur-ukur nih, dari harta kebutuhan pokok ada lebihnya, bisa dipakai buat zakat. Nah, caranya seperti itu. Buat dirinya dulu, lalu buat istrinya, buat anak laki yang kecil. Kalau sampai situ udah habis ya udah. Kalau masih ada terusin buat ayahnya, buat ibunya, buat anak laki-laki yang besar. Walau tazawwaja mu'sirun bimusiratin, dan jikalau seseorang tazawwaja mu'sirun, laki-laki yang tidak mampu menikah, bimusiratin, kepada wanita yang mampu, dan dia menikahi wanita yang mampu sementara dianya mu'sir, itu kagak mampu. Au bi amatin, atau laki-laki yang tidak mampu ini menikahi amah. Amah itu budak perempuan. Lazimat sayyidal amati, maka wajib terhadap tuan itu budak perempuan, fitratul amati, zakat fitrah budak perempuannya. Jadi yang nanggung zakatnya bukan lakinya, sebab dia mu'sir, dia nggak berkecukupan, gak mampu. Nah kan itu tadi budak perempuan dia dinikahi, iya, cuman dia mu'sir, tetap nanti yang menanggung, yang wajib bayar zakat fitrah budak perempuan adalah sayyidul amahnya, tuan dari budak perempuan itu. Wala talzamul hurrata, dan juga ia tidak wajib, wala talzamul hurrata fitratu nafsiha, dan tidak wajib membayar fitrah dirinya al-hurrata kepada istri yang merdeka. Yang tadi sama, merdeka yang musyirah, yang mampu, yang kaya. Jadi dia hanya membayar buat dirinya sendiri. Dia tidak wajib, tidak lazim membayar zakat untuk istri yang merdeka yang musyirah. Al-hurratal musyirata, takdirnya itu. Wakilah, dan dikatakan talzamuha, wajib zakat fitrah kepada dia. Dalam satu pendapat tetap ditanggung oleh suaminya, tapi yang ikhtiar, pendapat yang dipilih, yang diunggulkan adalah enggak wajib, karena istrinya itu mampu sementara dia mu'sir, tidak berkecukupan. Wasababul wujubi, dan adapun sebab wajibnya dikeluarkan zakat. Kapan menjadi sebab orang itu wajib mengeluarkan zakat fitrah? Idraku ghurubis syamsi lailatal fitri, ia mendapati terbitnya, ia mendapati tenggelamnya matahari di malam Idul Fitri. Dia mendapati waktu maghribnya malam takbiran. Jadi dari Ramadan dia dapat, dan juga sebagian waktu maghrib dia dapat juga. Sehingga falau lidalahu waladun, kalau ada orang ngelahirin anak, itu anak lahir, au tazawwaja, atau dia menikah, au ishtara abdan, atau dia membeli budak, qoblal ghurubi, sebelum maghrib, malam takbiran, wa mata aqibal ghurub, lalu wafat setelah maghrib, setelah terbenamnya matahari, lazimathu fitratuhum, maka wajib bagi dia membayar fitrah mereka. Karena mendapati dua waktu, ba'dun min waqti Ramadan wa ba'dun min lailatil Id. Ya, pama anak kita lahirnya kapan? Jam 5:30 maghrib jam 5:30 5:35 umpama. Anak kita lahir di 5:30 nih, dia kan mendapatkan waktu Ramadan tuh, orang belum buka, belum maghrib, hidup sampai kapan? Sampai jam 6:35 azan maghrib dia hidup. Umpama nih habis azan maghrib 2 menit setelahnya meninggal, wajib tuh zakat fitrah, karena sudah mendapati dua waktu. Pertama waktu Ramadan, hatta sedikit lagi mau buka. Habis itu dia dapati waktu malam Idul Fitri, meskipun cuma semenit meninggal umpama. Nah, yang demikian wajib menjadikan
anak itu mengeluarkan zakat fitrah. Nah, keluarin tuh 3,5 liter, biar kata cuma sementara doang hidupnya, sebab dia mendapati 2 waktu. Kalau ia mendapati waktu satu saja, umpama dia hidupnya cuma sampai sebelum buka, sebelum maghrib, ada keburu meninggal, atau dia lahirnya habis maghrib, azan habis maghrib lahir, terus dah tuh hidup sampai sekarang, nggak wajib zakat fitrah, karena cuma menemui satu waktu, waktu Idul Fitri atau waktu malam takbiran saja. Nah, jadi 2 waktu ini yang menjadi standar ukuran sebab dikeluarkannya zakat fitrah itu. Begitu pun menikah, dia nikah habis asar, nah, malamnya masih terus nikah. Kalau istri jadi tanggungan suaminya itu, dia wajib dia ngeluarin zakat buat istrinya. Ya, sebab dia sudah mendapati nih, istrinya sudah mendapati 2 waktu dengan lakinya. Kecuali dikawinnya malam takbiran, nah dia wajib tuh zakatin fitrah bininya malam takbiran, mau kawin juga kali. Umpama, yang ingin mendapati 2 waktu. Jadi syaratnya 2 waktu ini. Sama seperti dia membeli budak. Dia beli budaknya, sedikit lagi mau buka, lagi nyari takjil, ngelihat budak dijual, turun di kolak, beli budak lagi. Umpama dibeli dah tuh budak sebelum maghrib, sampai maghrib masih jadi budak dia. Nah sayyidnya wajib bayar zakat fitrah dia. Sebab itu budak mendapati dengan sayyidnya, dengan tuannya 2 waktu. Nah, jadi syaratnya 2 waktu itu. Anak-anak itu yang ketiga lahirnya hari terakhir bulan Ramadan. Kita udah siapin beras buat 3 orang, dia lahir lagi, yang literin lagi ya, karena memang di hari terakhir meskipun pagi, nggak sampai sebelum maghrib. Nah, di lahir pagi, malamnya takbiran, terus sampai sekarang. Lihat ya, waktu itu kita kasihin zakatnya karena sudah mendapati 2 waktu. Nah, itu disiapkan kalau memang dia mendapati 2 waktu itu. Wa in wujidu aqibal ghurubi, dan apabila didapati mereka itu setelah maghrib, artinya jadi tanggungannya setelah maghrib, lam tajib fitratuhum, tidak wajib membayarkan fitrah kepada mereka. Pama tadi anaknya lahir habis maghrib, nikahnya habis maghrib, beli budaknya habis maghrib, nah itu ditemukan semuanya itu setelah maghrib, kagak wajib bayar fitrah kepada mereka. Tsummal wajibu, kemudian kadar yang wajib, so'un adalah 1 so', an kulli syakhsin, dari setiap orang. Wahwa, dan 1 so' itu ukuran khamsatu arqalin wa thuluthun baghdadiyatun, 5/3 ritol ukuran Baghdadiyah. Nanti akan dikonversi menjadi kilo atau liter, 2,5 kilo atau 3,5 liter. Wabil misri, dan ukuran timbangan Mesir, arba'atun wa nisfun wa rubu'un wa subu'u auqiyatin. Arba'atun wa nisfun 4,5, rubu 1/4, subu 1/7, auqiyah. Auqiyah ini timbangan juga. Minal aqwati, dari jenis-jenis makanan pokok, allati tajibu fiha zakatu, yang wajib di dalam makanan pokok itu zakat, min ghalibi qutil baladi, dari umumnya makanan pokok daerah itu. Apa di sini beras ya, makanan pokok kita bayar pakai itu. Ada yang gandum, ada yang jagung ya, pokoknya jenis makanan pokok itulah yang dikeluarkan sebagai zakat. Wa yujzi'ul aqittu wal labanu, dan diperbolehkan keju, walaban, dan juga susu. Nah, liman qutuhum dzalik, kalau memang makanan pokok mereka itu ya, tiap hari makannya keju mulu sama susu, ya, dikeluarin itu ya, tinggal ditimbang aja kalau memang makanannya adalah yang demikian. Nah, ini dasar dari harta yang dikeluarkan untuk zakat fitrah dalam madhab kita adalah makanan pokok. Namun kesinian banyak para ulama yang berijtihad, yang berpendapat dikonversi jadi duit. Boleh nggak kita mengeluarkan zakat fitrah dengan uang? 3,5 liter berapa sekarang? Umpama ya 50.000 atau 70.000 atau 100.000, bayar pakai itu aja dah. Nah, katanya orang miskin lebih butuh duit sekarang daripada butuh nasi. Dikasih zakat fitrah, berasnya dijual lagi sama dia.
ya, pas dibeliin daripada duitnya itu yang macem-macem, ya, harusnya dikasih beras, dijual, dibeliin rokok. Makanan pokoknya apa? Hamsu katanya. Ya, kita ngasih yang benar, dijual dikasih buat yang lain. Nah, sehingga ulama mazhab mengambil namanya saddan lidzari'ah, tindakan preventif, kasih udah makan pokok. Meskipun ulama-ulama mu'asyirin itu berijtihad boleh memakai umlah atau memakai duit sebagai konversi itu, ya silakan. Likulli mujtahid nasib, fa in asaba falahu ajran wa in akhta'a falahu ajrun wahid. Setiap mujtahid memiliki masing-masing bagiannya. Kalau memang benar nanti ya itu utul balat dapat dua, itu termasuk madhab mutaqaddimin. Dan jikalau ya yang benar yang bolehkan pada umlah ya didapat dua. Kalau ada yang salah, selama yang menjadi objek adalah zon niat, itu nggak apa-apa. Namun ihtiyatan sebagai bentuk kehati-hatian ya kita pakai utul balat. Kalau ada orang yang mengkonversi dengan nilai uang, jangan pakai disalahin, karena memang ada pendapatnya. Di antaranya adalah Syekhul Masyayikh Syekhuna Abdullah Siddiq Al-Ghumari di dalam satu fatwanya mengatakan boleh pakai duit. Ya silakan kalau memang dia pengen, itu haknya dia. Ya, tapi kalau kita ihtiyatan ya pakai beras. Setelah itu mau dimasak, mau dijual, dia serahin dah. Kita sebagai muzaki sudah mengeluarkan zakatnya. Fa in akhraja min a'la quti baladihi ajza'ahu, maka apabila ia mengeluarkan dari harta yang nilainya di atas makanan pokok daerah itu, ajza'ahu, maka diperbolehkan. Nah, kalau mau dilebihin, umpama di satu daerah qutnya, makanan pokoknya jagung, kita bayar pakai beras, boleh-boleh aja. Itu namanya a'la quti baladihi, makanan pokok yang dibayar lebih tinggi nilainya. Audunahu ay fa'in akhraja min dunihi ay min duni quti baladihi fala ay fala yujzi'uhu, tidak diperbolehkan. Nah, kita pakai beras, bayarnya pakai jagung, umpama harganya di bawah, itu nggak boleh. Kalau lebih nilainya dari makanan pokok kita, itu diperbolehkan. Kalau kurang nggak boleh. Wa yajuzul ikhraju fi jami'i ramadhana, dan diperbolehkan mengeluarkan zakat di seluruh hari Ramadan. Asal udah masuk puasa aja, hari pertama ya kita zakat fitrah, itu diperbolehkan. Wal afdalu, namun yang lebih utama, yaumal idi, hari lebaran, qabla sholati, sebelum sholat Idul Fitri, sebelum khatib naik mimbar tuh, itu waktu utamanya. Cuma orang lagi pada repot tuh ya, sebelum khatib naik mimbar ya, ada yang masih ngantri kamar mandi, ada yang masih makan yang lain, masih ngurus-ngurus, terus ngeluarin zakat fitrah. Kalau memang ada waktu itu, afdol, utamanya ya, di subuh. Tapi kalau memang dia pengen dimundurin, takhirul ikhraj fi zakatil fitri, umpama sehari sebelum puasa, 2 hari, atau asyrul awakhir, ya boleh-boleh aja. Hatta di awal Ramadan masih diperbolehkan. Wala yajuzu ta'khiruha an yaumil fitri, dan tidak diperbolehkan mengeluarkan fitrah an yaumil fitri, hingga keluar hari Idul Fitri. Rapi sholat terus sampai keluar, itu tidak diperbolehkan. Fa in akhkharaha anhu, maka apabila dia mengakhirkan fitrah dari hari Idul Fitri, asima, diberdosa. Walazimahul qada'u, dan yang dibayar tuh enggak sah, sehingga wajib dia mengqadha, dibayar lagi sebagai qadha karena sudah keluar dari harinya. Sampai kita sholat, kalau udah keluar waktunya ya enggak sah kita ngerjain sholat itu, dan wajib kita bayar qadha.